pasien ini menggugat ke pengadilan, ya, dokter Opjin dan rumah sakitnya. Alasannya pertama tadi, yaitu katanya waktu di insisi masih terasa sakit, sehingga dia itu apa ya, kalau bahasa Jawa itu tong-tongan ya, kayak ketok-ketok gitu. Kemudian kedua juga dia tidak diberitahu bayinya meninggal. Nah, dokter Opjinnya ini tidak bisa tidur karena ada gugatan tadi. Nah, ini yang saya tanyakan, perlukah dokter Opjin tadi berpikir akan masuk penjara? Dia bilang ke ketua pengadilan, dia datangi, dia bilang kalau dia masuk penjara dia siap karena dia merasa tidak salah. Yang saya tanya tersian dulu, perlukah dokter Opjin berpikir akan masuk penjara? Dia datangi ketua PN. Jadi kalau saya merasa tidak perlu, seandainya proses tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan indikasi dan syarat-syarat kelengkapan rekam medis dan sebagainya serta edukasi sudah kita berikan. Insya Allah saya tidak perlu takut dan tidak bisa tidur. Dokter Ahmad Yunus, barangkali ada jawaban lain? Kalau misalnya ini kena Anda, apakah Anda mau datangi kepala PN bilang, saya kalau memang saya salah, saya penjara nggak apa-apa misalnya, untuk meyakinkan kalau Anda tidak bersalah, perlukah Anda datang ke PN dengan mengatakan tadi penjara tadi? Kalau saya tidak, dok. Dokter Ahmad Yunus, coba. Izin tidak perlu, dokter. Mungkin kita mengajukan mencari pengacara atau apa yang sehingga dalam mendapat kasus tersebut lebih tepat untuk diatasi secara hukum. Ada jawaban lain mungkin, dokter anestesi, karena itu pasiennya itu di insisi katanya masih sakit. Dokter anestesi siapa ini? Dokter Juan Setiadi. Ya. Kira-kira ada jawaban lain? Ya. Jadi itu salah satu resiko kita nanti. Tentunya kalau berpikir kita harus mengerti bahwa dasar pikiran kita tuh punya dasar apa tidak. Tapi resiko itu harus ada, sehingga bukan menjadi ketakutan tersendiri, tapi menjadi lebih ke arah realistis, logis saja, sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari, baik itu inform konsen, itu bisa lebih sesuai dengan keinginan dan seperti transaksional kepada pasien. Seperti itu. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya pertanyaan saya ini menjebak ya. Ini bukan kasus penjara, nggak ada hubungannya sama penjara. Ini kasus perdata, ya. Jadi nggak usah dia datang untuk minta di penjara, ngapain gitu loh ya. Jadi ketika Anda dipanggil langsung ke pengadilan negeri, itu artinya perdata, tidak ada hubungannya sama penjara. Jadi malah nggak usah takut. Kalau dipanggil polisi itu takut, ya. Ini kan polwan, kalau dia tahu ada pidananya, unsur pidananya, ya mestinya dia langsung minta tolong temennya polisi untuk manggil. Tapi kalau dipanggil ke pengadilan, ini artinya Anda amat, jadi bukan kasus pidana. Ya, jadi kita mesti lihat ya, ketika kita dipanggil atau ada kasus gugatan, itu apakah ini pidana atau perdata. Nah, itu yang mesti kita tahu. Nah, karena itu nanti saya jelaskan tentang apa itu pidana, apa itu perdata, dan bagaimana supaya kita tidak dipidana. Ya. Jadi ini untuk sekedar kasus, ini kasus betul ya, bukan ilustrasi kasus. Dan dokter Opjinya itu juga betul, dia datang ke kepala pengadilan, dia minta bilang gitu, saya kalau mau salah nggak apa-apa, saya di penjara. Ngapain? Ini nggak ada hubungan di penjara, itu jenis ulang marah dikepuk gitu ya. Jadi memang betul, harusnya dia memang pakai. Sebetulnya ini kalau perdata bisa dihadapin sendiri. Jadi perdata itu Anda tidak perlu pakai lawyer karena tidak ada kaitannya dengan penjara, paling ya ganti rugi gitu. Tapi kalau penjara ya memang Anda harus dampingi, karena nanti Anda tidak tahu tanda tangan BAP, nah kemudian Anda tidak tahu di situ ada unsur pidananya, Anda kena. Jadi kalau Anda dipanggil polisi, memang Anda sebaiknya didampingi lawyer. Tapi kalau Anda dipanggil pengadilan, Anda hadapi sendiri, Anda tidak masalah. Ketika Anda bisa mengumpulkan bukti-bukti bahwa Anda tidak bersalah. Ya.
Jadi hukum adalah hiburan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Apa tujuannya? Tujuan hukum adalah untuk menjamin stabilitas agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu. Ya. Nah, tujuan ini dapat dicapai dengan peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur. Jadi kalau dalam bahasa Belanda, karena kita masih pakai hukum Belanda, biasanya diajarkannya di fakultas itu bahasa Belanda, regelrecht, dan ada yang bersifat memaksa, regelrecht. Jadi ada yang mengatur, ada yang memaksa. Kalau penjara itu sifatnya memaksa. Nah, jadi hukum itu bukan sekedar regulasi. Ini yang harus dipahami. Ya. Ketika kita memahami hukum sebagai regulasi, kita tidak bisa memahami esensi dari hukum, karena dianggap hanya sekedar peraturan dan ini harus ditaati, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ya, tadi sudah ada yang ngomong informed consent. Kira-kira ada yang tahu nggak sejarah informed consent? Kenapa muncul informed consent? Dr. Ifit, coba dari Prima Husada. Apa? Kenapa? Informed consent, iya Bu. Betul, terima kasih. Jadi informed consent itu memang ditujukan untuk tindakan-tindakan yang invasif. Nah, karena tindakan itu invasif, mengapa perlu di informed consent? Karena takut ada efek samping yang akan ditimbulkan kemudian. Seperti itu. Ada yang tahu sejarahnya informed consent? Sejarahnya maksud saya, bukan untuk apa informed consent dan bagaimana. Ada yang tahu sejarahnya barangkali? Azan. Rumah saya ini dekat masjid, jadi kalau azan terdengar. Break dulu ya, nunggu azan. Di situ ikut terdengar azan enggak? Keberbekan apa enggak? Keganggu enggak kalau saya ngomong? Gimana? Enggak terganggu. Kalau enggak terganggu saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Dokter Catur ya, dokter bedah ini yang katanya tadi itu terutama untuk yang tindakannya berisiko. Dokter Catur mana? Barangkali tahu secara konsen ya. Kondisi kalau sejarahnya belum tahu dong. Belum tahu. Dokter anestesi barangkali tahu. Tujuan saya harus baca lagi dokter. Nggak apa-apa itu kan memasukkan pesan saya. Jadi ceritanya informed consent itu dulu itu Kamnasi ya. Kamnasi itu melakukan tawanannya itu seperti percobaan gitu. Ada satu itu ya yang pertama. Jadi ada pasien yang dipotong tangannya atau dibikin luka, kemudian dilihat perdarahannya berapa persen, dia kemudian mati. Nah itu Anda mesti berhutang budi sama mereka kan. Kita tahu kalau orang perdarahan sekian persen itu akan meninggal dari mereka, dari camp-camp nasi ya. Jadi untuk penelitian itu mereka tidak pakai informed consent, padahal membahayakan nyawa. Lagi satu lagi terapi sifilis Amerika itu juga mereka melakukan beda antara kalau nggak salah Indian waktu itu dengan yang bukan. Jadi yang tapi dilihat perkembangan penyakit sifilisnya, yang Indian itu diterapi sehingga sembuh.
Bang. Ini karena tidak ketemu emang jadi kira-kira ilmu yang ada pertama itu ilmu apa? Ini dokter ya itu kan nggak bisa kalau makanya jangan jadi sama saya gitu ya, kira-kira ini juga aja sebentar ngantuk ya, karena ini jamnya ngantuk ya. Jadi ya, nah ini hukum Tuhan, ini hukum yang pertama kali. Kemudian di dunia ini ada 2 sistem hukum ya. Jadi ini yang tahun kemarin tidak saya berikan karena di sini ada yang dari Timor Leste ya, sistem hukumnya beda sama kita Timor Leste. Jadi ada sudah sistem hukum di dunia. Yang pertama itu civil law, itu sistem hukum Eropa kontinental. Itu yang di Indonesia, di Indonesia itu civil law. Jadi ada kodifikasi. Jadi hukum itu ada pasal-pasalnya, kodifikasi, terkodifikasi. Kemudian sumber hukumnya adalah sebutannya ada undang-undang. Jadi ketika seorang hakim menentukan sanksi itu berasal dari undang-undang, dari yang sudah terkodifikasi di pasal-pasal. Sedangkan common law itu sistem hukum Inggris, itu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Jadi mereka pakai dewan juri. Nah, putusannya apa nanti kalau ada kasus yang sama berdasarkan putusan dewan juri, itu namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan yang sudah sah, yang sudah inkrah, yang sudah dilaksanakan. Kalau di Indonesia jurisprudensi itu dari Mahkamah Agung, biasanya dicari putusan Mahkamah Agung. Jadi misalnya ada kasus kematian, malpraktek misalnya ya, itu nanti bisa dilihat jurisprudensinya. Jadi pertama kali ada putusan tentang dokter menimbulkan kematian itu Dr. Stianingrum, nanti dicari di internet ada putusan MA-nya, kemudian ada kronologis pembelaan dari saksi ahli ya, itu lengkap Dr. Stianingrum, kira-kira sekitar tahun 79-80 itu hukum kesehatan yang pertama kali ya. Jadi ya, nah tiap bangsa itu punya tata hukum sendiri, ada sistem hukumnya sendiri ya. Kalau Indonesia ikut ini hukum Eropa kontinental seperti KUHP, KUH Perdata, itu semua terkodifikasi. Demikian undang-undang dan seterusnya. Nah, untuk Timor Leste itu mix law system. Jadi dia tidak ikut civil law, tidak ikut common law. Nah, ini yang mesti dipelajari oleh siapa? Bu Ana ya, yang dari Timor Leste. Bu Ana Pela. Iya, Bu. Ya, nanti Anda cari sendiri. Kira-kira kalau pidana terhadap kasus kematian di rumah sakit itu apa yang dipakai gitu ya. Mungkin KUHP karena dia ikut Indonesia, ikut Inggris, ikut Portugis. Mungkin sebelum Timor Leste merdeka mungkin ikut aturan Indonesia, di mana Indonesia ada KUHP, ada Pak Perdata. Tapi mungkin yang undang-undang rumah sakit yang 2009 itu mungkin tidak ikut di sana karena Anda sudah ikut di sistem common law. Jadi Anda campuran. Karena itu Anda harus betul tahu tentang ini. Yang prinsipnya yang harus Anda pegang adalah kodersi ya. Mestinya di sana juga ada kode etik rumah sakit yang mengutamakan nilai-nilai murni untuk menolong manusia. Itu yang mungkin yang perlu ditanamkan di dalam kita merawat pasien.
Jadi setiap orang hidup di Indonesia ini, karena saya tak tahunya tata hukum di Indonesia, ya nanti saya jelaskan yang di Indonesia, harus mengetahui ya. Jadi semua ya, warga negara termasuk dokter, rumah sakit, perbuatan atau tindakan mana yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia, kemudian perbuatan atau tindakan mana yang bertentangan dengan hukum Indonesia, kemudian bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan kewenangannya. Misalnya seseorang ini sebagai dokter, apa kewenangannya, apa kewajibannya, itu tertuang dalam undang-undang gitu ya. Jadi ini harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang melanggar itu ya. Nah, undang-undang yang saat ini berlaku itu disebut hukum positif. Jadi nanti kalau di istilah hukum positif di negara Indonesia, yaitu ada undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan, dan undang-undang dan semua hukum positif. Hukum yang saat ini berlaku yang harus diketahui ya, syukur kalau bisa dikuasai oleh seorang direktur rumah sakit di dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin terjadi. Ya, jadi hukum ini harus tahu. Ya, jadi tidak bisa orang bilang tidak tahu hukum. Ya. Nah, menurut isinya hukum itu ada hukum privat, hukum sipil, ya itu menitik keberatan pada kepentingan perorangan. Biasanya pakai kalau data misalnya ini waris, hibah, ya. Terus kemudian perkawinan ini pakai KUH perdata. Ya, kalau Islam pakai kompulasi hukum Islam. Tapi kalau non Muslim itu pakai hukum perdata. Waris juga ada waris Islam. Kalau yang non Islam pakai KUH perdata. Nah ini perorangan, ngatur kepentingan perorangan. Kemudian kalau hukum publik, hukum negara itu hukum yang mengatur antara perorangan dengan negara. Jadi misalnya wajib memperoleh izin, ya itu negara. Kalau negara itu pasti ada sanksi pidananya. Di rumah sakit tanpa izin maka bisa dipidana. Nah itu hukum publik, hukum negara. Ya, jadi beda. Kalau privat kepentingan perorangan, kalau publik dengan negara. Negara nanti memakai alat negara. Ini perbedaannya tadi ya, yang saya sudah singgung di contoh kasus. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaannya kalau pidana ini antara warga negara dengan negara. Jadi ini ada sanksinya. Karena karena negara, maka yang melaksanakan aparatur negara. Jadi ada polisi di sini, ada jaksa. Ya. Nah kalau perdata ini antara individu, antara pasien dengan rumah sakit, antara pasien dengan dokter. Ya. Jadi atas aduan penggugat. Jadi bukan tidak mungkin rumah sakit menjadi penggugat. Jadi misalnya pasien ini sudah kadung ngirim berita di media sosial ya, bahwa rumah sakit pelayanan jelek atau ada malpraktik, ternyata enggak. Ini rumah sakit boleh bertindak sebagai penggugat, minta ganti rugi terhadap pencemaran nama baik rumah sakit, walaupun tidak pidana. Ini boleh ya, kalau nanti terbukti rumah sakit tidak bersalah, rumah sakit boleh sebagai penggugat. Jadi tidak selalu pasien. Karena apa? Penggugat ini mesti menang. Artinya menang itu biasanya kalau mediasi itu penggugat minta win-win solution, rumah sakit harus keluar duit. Nah, kalau rumah sakit sebagai penggugat, rumah sakit nanti yang dapat duit. Kalau sebagai tergugat, rumah sakit harus keluar duit supaya sidang tidak berlanjut gitu ya. Jadi mestinya gitu. Ya, jadi tidak ada salahnya rumah sakit itu ganti menggugat, jangan hanya sebagai tergugat gitu. Nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian kalau ini tidak ada kaitannya dengan pidana, kalah pun tidak apa-apa, paling ganti rugi gitu ya. Nah kemudian hukum acaranya ini kalau pidana itu hak, kalau perdata HIR. Jadi hukum acara itu seperti kalau di dalam kedokteran itu optek. Ya, misalnya pasien dituduhkan seksio. Caranya seksio itu buhab atau HIR. Gitu loh, ya. Jadi itu. Jadi seperti misalnya ada pasien mati, maka kena pasal 359 KUHP. Untuk bisa menghukum dengan pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelalaian menyebabkan mati, nah, maka harus pakai KUHP tadi sebagai objeknya supaya bisa dihukum. Jadi KUHP-nya ini ada 4 tahap. Tahap pertama penyelidikan. Misalnya ada orang datang ke rumah sakit, ya. Kemudian di rumah sakit tadi mati, maka polisi menyelidiki. Ada laporan diselidiki, itu matinya itu karena sudah ditindak atau belum. Kalau death on arrival berarti penyelidikan selesai karena tidak ada tersangkanya. Ya. Nah, kalau kira-kira sudah dilakukan tindakan, maka dicari siapa tersangkanya,
siapa yang melakukan tindakan pada pasien. Ya, jadi tahap pertama penyelidikan untuk menentukan apakah ada kejadian perbuatan pidana terhadap pasien, kemudian siapa tersangkanya, kalau sudah naik ke penyidikan. Nah, setelah penyidikan lengkap, BAP diserahkan ke kejaksaan, maka tahap penuntutan. Penuntutan kemudian ada persidangan. Gitu ya. Jadi ada 4 tahap kalau untuk pidana. Kalau perdata langsung pengadilan negeri. Jadi kalau dipanggil pengadilan negeri aman. Ini seperti orang tukaran biasa. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah dengan rekam medis yang bagus. Karena rekam medis yang baik, informasi yang memenuhi standar itu bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Jadi kita itu boleh dituduh segala macam, yang penting kita bisa membuktikan kalau tidak bersalah. Nah, kalau pidana ini tidak dapat ditarik kembali. Kalau sudah jalan ya terus sampai ada hukuman, entah bebas, entah pidana penjara atau pidana denda, itu terus. Tapi kalau perdata itu begitu ada kata sepakat antara penggugat dan tergugat, sewaktu-waktu dapat dihentikan, tidak dilanjut, bedanya gitu. Nah, kemudian kedudukan para pihak, jaksa itu selalu lebih tinggi dari terdakwa. Biasanya terdakwa dimarah-marahi segala macam. Tapi kalau penggugat dan tergugat ini sama kedudukannya. Seperti orang engkel-engkelan gitu, hakim cuma dengarkan aja. Ya, di sini hakim ikut mencari kebenaran. Apakah betul si dokter atau rumah sakit ini menjadi terdakwa misalnya, itu dicari bukti kebenarannya. Kalau di sini orangnya sendiri yang membuktikan, hakim cuma sebagai wasit atau pendengar. Itu bedanya perdata sama pidana. Ya. Nah, pidana dan perdata ini bisa digabung berdasarkan pasal 98 KUHP. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian pada orang lain, maka hakim sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan menggabungkan perkara ganti rugi dengan pidana. Jadi pidana ini bisa dengan ganti rugi. Tapi kalau si orangnya tidak minta, ya tunggu putusan pidana aja, mungkin ganti rugi diajukan berikutnya gitu. Tapi bisa digabung. Ya, dasarnya pasal 98 KUHP. Nah, kalau perdata itu ada macam-macam ya, ada ini ya. Tapi yang kita pakai biasanya tentang perikatan. Ya. Kita ada perjanjian antara pasien dengan rumah sakit. Jadi ini sebetulnya inform consent sebenarnya bentuknya harusnya perjanjian. Jadi ada pihak pasien dan ada pihak rumah sakit, bukan pernyataan sepihak. Gitu. Kalau pernyataan sepihak itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak salah satu pihak, itu kelemahannya. Tapi sebetulnya ini perjanjian dua pihak yang betul. Ya. Nah, jadi transaksi dengan rumah sakit, dengan dokter itu namanya kontrak terapeutik. Jadi mestinya ini perjanjian antara pasien atau rumah sakit dengan pasien ya, yang masing-masing punya peran dan fungsi yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, jadi dalam hukum itu ada 2 perjanjian. Yang pertama resultat berintemis. Misalnya kita bikin rumah, ya. Nah itu hasil kerja baru dibayar. Rumahnya jadi sesuai perjanjian baru dibayar. Tapi kalau perjanjian antara rumah sakit dengan pasien atau dengan pasien itu inspanning berintemis. Yang diperjanjikan itu upayanya, bukan hasilnya. Jadi dokter berupaya maksimal sesuai dengan knowledge, skill, dan attitude yang dia miliki untuk mengobati pasien. Nah, kalau dia mengobatinya pasien tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, maka dia tidak bisa dibela oleh perkataan profesi. Misalnya ya, Anda dokter umum misalnya, Anda melakukan hitan atau sirkumsisi, ternyata sirkumsisinya ada kesalahan misalnya. Nah itu profesi tidak bisa membela karena Anda tidak punya kompetensi, tidak punya izin untuk melakukan tindakan yang itu harusnya dapat dibedah. Jadi kalau Anda melakukan tindakan di luar kompetensi, di luar kewenangan, maka hukum tidak bisa membantu. Itu ada suatu tindakan yang salah gitu ya. Nah, jadi transaksi terapeutik itu pada umumnya itu expanding berintemis, kecuali misalnya alat bantu dengar atau misalnya gigi ya, itu yang bukan perjanjian upaya tapi di hasil ya. Nah, syarat-syaratnya perjanjian, jadi ini harus tahu ya, nanti ditanya sama Bu Medi ya, karena ini akan ada lanjutan macam-macam dari syaratnya, misalnya perjanjian. Jadi syarat perjanjian itu ada 4 yang dibagi menjadi 2, syarat subjektif ini orangnya. Jadi orangnya ini pihak-pihaknya pasien dan dokter atau pasien dan rumah sakit.
Kemudian kecakapan membuat suatu perikatan. Misalnya di sini subjek hukumnya itu anak-anak, maka dia tidak cakap membuat suatu perikatan, sehingga perjanjiannya ini tidak sah karena anak-anak. Atau mungkin orang gila, ya. Jadi kalau ini yang membuat perjanjian orang gila, ada orang gila datang ke rumah sakit, gitu ya. Terus kemudian diterima rumah sakit, maka tidak perjanjiannya dengan orang gila tadi tidak sah. Artinya tidak sah itu Anda tidak bisa meminta jasa rumah sakit, pembiayaan rumah sakit tidak bisa diminta karena perjanjiannya tidak sah, maksudnya gitu. Ya. Nah kemudian objeknya, ya jadi objek dijanjikan itu secara subjektif, secara objeknya ada hal yang diperjanjikan, misalnya apakah ini tindakan atau pemeriksaan, bisa pemeriksaan laboratorium atau tindakan ini harus jelas. Ya. Kemudian ini halal, ya tidak bertentangan dengan kewajiban dokter dan hak pasien. Maksudnya halal itu misalnya ya pasien karena sudah lama pakai ventilator karena gagal nafas, maka minta dilepas. Nah, ketika ventilator dilepas pasiennya ini mati, berarti ini euthanasia. Nah, kalau ini euthanasia, maka Anda tidak bisa menarik ini karena membatalkan perjanjian tadi, jadi tidak sah karena sebabnya tidak halal. Atau misalnya Anda melakukan abortus provocatus criminalis, misalnya abortus yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan di Undang-Undang Kesehatan, ya, maka ini tidak bisa menarik jasa, maksudnya gitu halal. Jadi diizinkan oleh undang-undang. Contoh di dalam sehari-hari itu judi. Judi itu kalau orang punya hutang judi itu tidak bisa ditagih karena bukan objek yang halal. Itu. Ya. Jadi itu syarat-syarat perjanjian itu. Nah, kemudian tentang pidana. Nah, kenapa ada pidana? Nah, menurut ini ahli hukum Hankam, itu ada 4 hal yang harus dilindungi oleh negara. Ya, ini ada 5 hal. Yang pertama, perbuatan orang lain yang mengancam jiwa. Jadi misalnya perbuatan orang yang mengakibatkan mati baik sengaja maupun lalai. Karena itu ketika dokter pasiennya meninggal, maka bisa kena pidana. Karena ini nyawa orang ini harus dilindungi oleh negara. Kemudian perbuatan orang yang membahayakan badan, misalnya jadi cacat, koma misalnya. Nah ini juga misalnya ada pasien datang minta ditolong, tidak ditolong, maka Anda bisa kena pidana. Karena ini negara harus melindungi orang, negaranya dari perbuatan orang lain yang membahayakan badannya. Kemudian ada ini yang biasanya ini tidak termasuk dokter ya, mengancam kemerdekaan, misalnya pencurian, kemudian penghinaan, pencurian, ini harus dilindungi. Kekayaan. Jadi kenapa dokter bisa dipidana? Karena ada perbuatan dokter yang mengancam jiwa dan mungkin juga membahayakan badan, gitu ya. Bukan cacat itu yang masuk di negara wajib melindungi sehingga bisa dipidana. Nah, subjek hukum ya. Jadi subjek hukum itu adalah sesuatu yang punya hak dan kewajiban. Jadi kita manusia itu punya hak, tapi juga punya kewajiban. Nah, hak ini melekat. Ada hak melekat itu namanya hak asasi. Jadi misalnya bayi di dalam kandungan itu otomatis sudah punya hak waris. Sudah punya hak waris ya. Itu namanya hak yang melekat. Ada hak yang timbul ketika sudah ada transaksi, ada hak yang memang sudah ada sejak lahir, namanya hak asasi. Ya. Nah, ketika dokter atau rumah sakit mengadakan perjanjian dengan pasien, maka ada pasien yang harus dipenuhi rumah sakit, ada kewajiban rumah sakit yang harus diberikan kepada pasien, dan juga sebaliknya ada hak rumah sakit atas pasien dan ada kewajiban pasien atas perbuatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Maksudnya gitu, hak kewajiban itu ya. Nah, ada 2 jenis subjek hukum. Manusia itu naturally person, jadi dulu subjek hukum itu manusia aja, tapi ada badan hukum. Jadi rumah sakit ini sebagai badan hukum bisa berlaku sebagai subjek hukum. Ya. Cuman bedanya kalau rumah sakit itu subjek hukum yang tidak bisa menikah karena badan hukum. Kalau manusia bisa menikah ya gitu, tapi sama-sama bisa membuat perjanjian. Nah, itu ya. Jadi badan hukum itu juga sebagai pembawa hak tadi, punya kewajiban, punya hak, tapi tidak berjiwa. Ya. Nah, jadi rumah sakit sebagai badan hukum itu punya kewajiban yang tercantum di dalam Undang-Undang
nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, itu yang harus diketahui oleh direktur rumah sakit, apa kewajiban rumah sakit terhadap pasien. Itu ada di pasal 29 kalau tidak salah undang-undang rumah sakit. Nah, objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat dijadikan objek suatu hubungan hukum. Ya. Jadi pasien itu bukan objek, pasien itu subjek hukum, rumah sakit dokter subjek hukum. Objeknya adalah kesembuhan pasien. Ya. Perjanjiannya perjanjian upaya. Ya. Jadi pasien itu bukan objek hukum maupun komoditas. Karena itu kedudukan pasien dengan dokter atau rumah sakit itu sejajar sehingga pasien bisa menuntut haknya kepada dokter atau rumah sakit. Ini paradigma berubah dari teori yang dulu. Kalau dulu pasien itu di bawah, ya sekarang pasien sejajar dengan dokter. Nah, peristiwa hukum itu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberi akibat dinamakan peristiwa hukum, kejadian hukum. Misalnya seseorang minjam barangnya orang lain, maka pemilik tidak minta barang itu kembali, ya. Jadi pinjam meminjam itu juga termasuk peristiwa hukum, di mana ada hak kewajiban meminjam, ada kewajiban memilih. Itu peristiwa hukum. Nah, demikian sudah dalam pelayanan medis yang dilakukan dokter pada pasien atau rumah sakit pada pasien. Pasien meminjamkan data dirinya kepada dokter. Dokter sebagai peminjam data pasien wajib membalikan bila pasien meminta data dirinya sebagai haknya. Sehingga di sini ada istilah isi rekam medis milik pasien, rekam medisnya milik rumah sakit, tapi isinya itu data pasien itu milik pasien. Sehingga ketika pasien minta data dirinya, rumah sakit harus memberikan itu karena itu milik pasien. Itu konsep tentang isi rekam medis milik pasien. Kemudian ada istilah perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yang bertentangan dengan hukum. Misalnya tadi ada aborsi, eutanasia, itu dari perbuatannya bertentangan dengan hukum yang seharusnya menolong untuk manusia tapi dia membunuh. Maka ini tidak sah tadi. Nah, perbuatan melawan hukum ini bisa kena perdata, bisa kena pidana. Di perdata asasnya siapa melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang kepada orang dibuat karena perbuatan itu. Ya, jadi misalnya tadi rekam medis tidak diberikan, maka Anda bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Ya. Atau misalnya tadi ya, dokter umum melakukan sirkumsisi, padahal di standar kompetensi sirkumsisi tidak masuk di kompetensi atau kewenangan dokter umum, maka ini juga bisa dikenakan gugatan PN. Kemudian sanksinya tadi kerugian berwajib memberikan ganti rugi pada orang yang bertanggung. Nah, ini ya transaksi terapeutik ya. Jadi di sini pasien subjek hukum, ya, rumah sakit juga subjek hukum, maka tunduk pada 13-12 KUH Perdata. Jadi kesepakatan para pihak ini harus cakap. Kalau rumah sakit pasti cakap karena yang mewakili direktur atau orang yang ditunjuk direktur. Kemudian pasien ini juga cakap. Jadi kalau pasien gila, pasien anak-anak datang ke rumah sakit sendiri harus ditanyakan walinya atau penangguhnya. Kalau tidak, transaksi terapeutik ini tidak sah sehingga Anda tidak bisa menarik biaya. Intinya gitu. Nah, hak dan kewajiban ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi ini. Nah, kemudian rumah sakit ya. Jadi ada rumah sakit publik itu miliknya yayasan misalnya, ada privat. Nah, yang nirlaba ini yayasan ini nirlaba non profit ya. Juga rumah sakit pemerintah. Jadi sebetulnya pemerintah daerah atau pemerintah itu tidak boleh menarik keuntungan dari rumah sakitnya. Ini ada di salah satu pasal dalam rumah sakit. Itu tidak boleh mestinya mengambil keuntungan dari itu. Yayasan juga nirlaba. Tidak boleh ada keuntungan atau dividen yang diberikan kepada organ yayasan. Beda dengan privat. Kalau privat ini profit itu boleh ya tarik. Nah, ini undang-undang PT ini sudah banyak perubahan dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Neti di dalam Omnibus Law tak yayasan dan PT. Ini nanti Bu Neti yang jelaskan tentang badan hukum rumah sakit. Saya cuma berikan sekilas supaya Anda punya. Jadi di sini ya kode C, kode G dan kode perawat, kode segala macam ini masuk di dalam rumah sakit yang harusnya diatur dalam hospital bylaw.
Ya, jadi apa etik kedokteran, apa etik perawat, apa etik bidan misalnya, dan etik rumah sakit ini disatukan di dalam institut bylaw untuk ditaati oleh stakeholder rumah sakit. Nah, kemudian ada berbagai macam hukum yang harus diampu ya, harus dimengerti oleh rumah sakit untuk bisa rumah sakit ini selamat ya. Jadi ini yang harus dikuasai oleh seorang direktur hukum-hukum sebanyak itu ya, itu yang harus diketahui karena masing-masingnya ada pidananya, masing-masing hukum ini ada pidananya yang berat. Kurang berapa saya ini? Sudah hampir habis ya? Terus selesai ya? 15.20 ya? Sampai jam berapa saya? Nggak sampai 1 jam berarti? 16.20 dokter, 16.20 dari PNS bilangnya 15.20 ya? Berarti 1 jam kurang 1 jam dong. ya. Ya, kemudian ini juga bahan prestasi ya. Bahan prestasi itu ingat janji ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang belum punya pacar ya, yang sudah punya pacar belum nikah ya, itu janji datang ke pacarnya jam 7 sore hari Sabtu tidak datang, itu namanya ikat janji. Nah, ikat janji itu dalam bahasa hukum namanya wan prestasi. Ya, wan prestasi ini bisa digugat ganti rugi gitu ya. Jadi kalau dianggap hukum, Anda bisa digugat ganti rugi. Makanya kalau janjian jangan via WA, karena itu bisa jadi alat bukti. Kalau ngomong nggak direkam, nggak jadi alat bukti gitu ya. Ini ngajari elek saya ya gitu ya. Jadi seperti ini misalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda nulis praktek jam 7 sampai jam 9, Anda tidak datang jam 7 sampai jam 9, Anda tidak beritahu pasien, maka Anda bisa dianggap sebagai wan prestasi dan bisa digugat ganti rugi wan prestasi. Atau dokter menjanjikan akan melakukan operasi jam 8, Anda mundur sampai jam 12 misalnya, pasien tidak diberitahu. Itu kalau pasiennya ngerti, Anda bisa digugat jadi wan prestasi tadi. Jadi hati-hati ya wan prestasi itu. Intinya pengertiannya seperti itu ya. Kalau tidak salah pasal 1374 KUH data yang dipakai. Nah, kemudian melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian ditimbulkan oleh karyawannya terhadap pasien. Jadi misalnya ya ini tercantum lagi di pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. Rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit. Jadi ini, jadi semua yang tiba ini ya, semua kerugian juga kelalaian dapat tenaga kerja di rumah sakit. Jadi ini sebetulnya sudah ada aturannya di 1367 ayat 3 KUH Perdata, kemudian diperkuat di dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Demikian juga kalau misalnya rumah sakit lantainya licin ya, kemudian ada keluarga pasien yang terpleset karena lantai licin dan harus mengalami operasi, ada fraktur misalnya, maka ini rumah sakit juga bisa digugat untuk tadi, untuk membiayai pasien yang jatuh di rumah sakit. Karena itu bangunan harus diperhatikan ya, karena itu di MMS kan diajari tentang arsitektur rumah sakit. Nah, ini harus diperhatikan supaya Anda tidak kena pasal tadi mengakibatkan cacat. Nah, jenis pidana nanti Anda bisa baca sendiri ya. Jenis pidana itu banyak, ada pidana pokok, pidana tambahan. Nah, yang penting lagi untuk direktur rumah sakit itu Anda bisa kena penyertaan ya, karena Anda harus melakukan kredensial, Anda sebagai penanggung jawab pekerja. Jadi misalnya di rumah sakit Anda ada eutanasia, maka direktur rumah sakit yang menyediakan fasilitas bisa kena tadi sebagai penyedia fasilitas ya. Jadi ini bisa penyertaan tadi, bisa sebagai ikut melakukan, berpembuat, bisa sebagai penganjur. Atau misalnya Anda bilang ke pasien, Anda bisa melakukan aborsi ke dokter A misalnya, itu juga bisa masuk ke penganjur ya. Jadi walaupun Anda tidak melakukan, Anda bisa ikut di penyertaan ya. Jadi kalau, karena itu kredensialing ini penting. Ketika Anda misalnya Anda, contohnya misalnya Anda punya perawat yang tidak melakukan tugasnya sebagai perawat. Jadi tugas perawat itu beda dengan dokter. Tugas perawat itu memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien. Salah satunya kebersihan ya. Jadi kalau pasien tidak mandi, perawat tidak mandikan,
pasiennya ngerti, Anda bisa digugat. Luka yang kotor, kemudian pasiennya tidak makan, perawat tidak kasih makan, tidak menyuapi, karena itu masuk di 14 kebutuhan dasar perawat. Nah itu yang harus diatur di hospital bylaw, karena itu tidak diatur di undang-undang keperawatan tentang kompetensi tentang perawat. Nah ini rumah sakit harus tahu, karena itu komite keperawatan harus disertakan untuk menyusun hospital bylaw tentang tugas keperawatan. Kalau perawat nyuntik, kemudian pasang infus, itu sebetulnya bukan tugas perawat, tapi tugas menerima pendelegasian wewenang. Tugas utama perawat itu ya tadi 14 kebutuhan dasar manusia. Nanti dicari di Google, dan di Google masih ada ya, ada 14 kebutuhan dasar. Itu mestinya kompetensi dan kewenangan masing-masing tenaga kesehatan yang di rumah sakit itu harus jelas. Juga misalnya bidan ya, kewenangan bidan itu sampai apa? Apakah dia kewenangan melakukan forsep atau vakum, atau hanya partusisio? Itu juga harus dibuka dalam hospital bylaw. Karena kalau tidak, direktur rumah sakit bertanggung jawab bila terjadi sesuatu ketika Anda tidak mengatur. Misalnya bidan melakukan forsep, padahal itu di luar kewenangannya. Maka kalau pasiennya mati atau terjadi cacat, direktur rumah sakit ikut karena tadi kredensialingnya tidak betul, atau hospital bylaw-nya tidak mengatur tentang kewenangan masing-masing tenaga yang ada di rumah sakit. Itu beratnya rumah sakit, karena semua tenaga kerja di rumah sakit rata-rata sudah sarjana, baik itu diploma maupun S1, sehingga tidak ada tanggung jawab majikan lagi. Tanggung jawab majikan itu terjadi ketika perawat melakukan menerima pendelegasian wewenang. Tapi tanggung jawab tupoksinya itu dia sendiri. Contoh misalnya dalam kasus tertinggalnya alat di perut pasien ketika melakukan operasi, itu sebenarnya tanggung jawab perawat, bukan tanggung jawab dokter, karena instrumen itu perawat, dan perawat ini sudah sarjana, paling tidak D3, sehingga dia secara hukum harus bertanggung jawab, tidak bisa bersembunyi di majikan, karena itu harus jelas apa tupoksi mereka di OK misalnya. Ya, jadi tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit. Ini yang harus dipahami di dalam era sekarang ini. Karena eranya sudah beda. Kalau dulu perawat itu pembantu dokter majikan, dalam konsep hukum loh ya, bukan pembantu dalam artian terdata martabat. Dalam konsep hukum, dulu perawat pembantu, dokter itu majikan. Jadi ada asas majikan. Sekarang bukan lagi. Perawat itu mitra yang bersama-sama dokter ya memikirkan keselamatan pasien, sehingga dia punya tugas sendiri, punya tanggung jawab sendiri sesuai kewenangan dan kompetensinya. Dokter juga punya tanggung jawab sendiri, punya tugas sendiri sesuai kompetensi dan kewenangannya, yang masing-masing ini bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk keselamatan pasien. Ini yang harus dipahami oleh direktur rumah sakit. Ya. Beda dengan dokter. Ya, dokter tidak perlu tahu. Oke, ya. Tapi kalau Anda mau tahu ini juga, ya, ya, ini mungkin bisa. Ya. Kemudian alasan penghapus pidana itu ada 3 alasan: alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan pengikut. Maksudnya gini, barang siapa misalnya ya membunuh orang misalnya, itu kan ada pidananya. Itu bisa tidak dipidana kalau ada alasan pembenar. Anda membunuh, tapi Anda tidak bisa dipidana karena ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Contohnya ini, misalnya Anda mau dirampok, ya, Anda bela diri membunuh perampok, maka ini namanya alasan pembenar. Anda boleh membunuh orang ketika Anda dalam kondisi terpepet, atau misalnya mau diperkosa, Anda memperkosa, itu boleh, itu namanya alasan benar. Walau pembunuh, Anda tidak bisa dipidana karena punya alasan benar. Ya. Dan misalnya ini juga melaksanakan perintah jabatan. Ya, Anda diperintah oleh Menkes menangani bencana alam tanpa SIP, ini Anda boleh. Sehingga kalau bisa terjadi kematian, Anda tidak bisa dituntut, tidak bisa dipidana karena Anda menjalankan perintah jabatan. Anda tidak punya SIP karena Anda dipidana. Tapi ini bisa bebas karena Anda memasang perintah jabatan. Karena itu ini minta SK, minta tertulis sebagai alat bukti. Ya, jadi setiap perintah kalau bisa minta alat bukti tertulis supaya Anda bisa tidak. Kemudian, nah ini juga menolong pasien dalam keadaan darurat tanpa SIP.
Ya, ini Anda tidak dipidana kalau Anda tidak menarik imbalan jasa. Tapi kalau menarik jasa, Anda tidak bisa dianggap menolong karena Anda peroleh jasa. Itu, ya. Kemudian alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu misalnya pelakunya gila. Dia bunuh orang karena gila. Ya itu tidak bisa, gitu ya. Ada lagi alasan nggak bisa tuntutan, misalnya seorang presiden ya, kalau dia dipidana maka akan terjadi kepentingan chaos misalnya, bahkan kepentingan umum, ini juga bisa tidak dipidana. Jadi ada 3 alasan, ada alasan benar, alasan maaf, dan alasan penghabisan kepentingan. Nah, ini kita masuk hukum kesehatan. Saya habiskan dulu, nanti baru tanya jawab ya. Jadi hukum kesehatan adalah hukum itu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Ya, jadi hukum ini ada badannya yang membuat, bukan setiap orang. Ya, kalau di Indonesia ya DPR atau pemerintah. Nah, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau yankes dan penerapannya. Ini menurut definisi Diperlugi. Nah, itu bisa undang-undang, bisa Permenkes, bisa Perda. Ya. Jadi kalau kesehatan itu mulai undang-undang, Permenkes, Perda. Tapi beda dengan tadi, undang-undang yang semuanya tadi kan bukan hukum kesehatan. Undang-undang semua yang bisa digunakan pada direktur rumah sakit. Tapi hukum kesehatan sendiri adalah undang-undang, Permenkes dan sebagainya ke bawah itu masuk di hukum kesehatan. Nah, hukum positif, hukum yang saat ini berlaku di bidang kesehatan banyak. Ada undang-undang praktek kedokteran, ada undang kesehatan. Ya, ini yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan. Minimal Anda harus tahu ini dan sebaiknya semua yang lain juga tahu. Karena di sini ada pidananya semua. Di undang-undangnya ada pidana semua, di undang-undang ini juga ada pasal yang menunjukkan bahwa Anda boleh digugat berdasarkan undang-undang. Ya, nah. Jadi kenapa Anda bisa gunakan hukum yang lainnya? Anda itu tidak cukup tahu hukum kesehatan saja seperti tadi. Ya, Anda bisa kena hukum lingkungan, bisa kena undang-undang perlindungan konsumen. Misalnya, rumah sakit menjanjikan memberikan fee kepada orang yang mengirim pasien ke rumah sakit. Itu kan bisa kena pidana berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Nanti dicari pasalnya. Jadi kalau rumah sakit memberikan fee kepada orang yang mengirim pasien ke dia, itu Anda bisa kena undang-undang perlindungan konsumen pidana. Nah, hukum rumah sakit merupakan institusi pelayanan nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Setio ya di minggu depan. Nah, padat karya dan memiliki ini yang bahaya. SDM dengan berbagai macam bidang keahlian yang semuanya itu sarjana. Ini yang berat. Biasanya kan kalau organisasi kan bentuknya kerucut, sarjananya sedikit. Ini rumah sakit semua sarjana. Ini paling berat menurut saya. Jadi konsekuensinya Anda terjepit antara pemilik modal, ya, jangan sampai rugi, harus bisa membeli alat yang rusak. Apalagi kalau ini PT harus bisa dividen sebagai debitur, Anda bukan owner misalnya. Kemudian di situ juga bekerja non-stop, ya. Nah, jadi ini yang 24 jam Anda harus siap. Kemudian pada SDM ini juga harus tahu hukum tenaga kerja. Jadi tidak hanya hukum kesehatan, tapi juga hukum bisnis, PT, yayasan, hukum tenaga kerja dan yang lainnya. Ini Anda harus tahu. Nah, asasnya error iuris nocet itu artinya tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dipidana. Jadi misalnya Anda dipanggil polisi, saya tidak tahu Pak kalau ada aturan seperti ini, itu tidak bisa. Ya, karena semua orang dianggap tahu hukum. Ya, karena itu Anda harus belajar hukum. Karena tadi, misalnya Anda kena pasal pencemaran lingkungan. Pak, saya tidak tahu, saya ini cuma tahu hukum kesehatan karena saya di rumah sakit atau rumah sakit tidak bisa. Karena Anda kena. Nah, dan ada lagi lex posterior dirukan lex anterior. Jadi ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang kesehatan ini sudah tidak berlaku setelah ada ini lex posterior. Ya, setelah ada Undang-Undang 36 tahun 2009 maka tidak berlaku. Di masa yang akan datang ini ada rencana Undang-Undang Kesehatan jilbab juga sudah bisa tidak berlaku. Kemudian spesialis jurusan spesialis UU Pradok bagi dokter sebagai spesialis dari bidang kesehatan. Jadi ketika aturannya ada di UU Pradok
perbedaannya bisa lihat ke undang yang lain gitu ya. Jadi leg spesialis yang harus dipegang dokter upradok, leg spesialis bagi manajer rumah sakit ya undang-undang rumah sakit. Ketika Anda sebagai dokter, Anda pegangnya kitab sucinya upradok. Tapi ketika Anda sebagai direktur rumah sakit, maka yang harus dipegang sebagai pedoman adalah undang-undang rumah sakit. Jadi Anda tergantung di mana. Kemudian ini leg superior dirukan leg superior, artinya upradok itu lebih superior dari Permenkes. Jadi ketika di Permenkes ada pasal yang bertentangan dengan upradok, maka ini tidak berlaku. Ya, jadi Permenkes harus sesuai dengan perintah upradok. Yang harus dipahami asas-asas hukum ini yang harus dipegang supaya Anda tidak keliru. Ya. Jadi ada hierarki ya dalam peraturan perundang-undangan. Yang hierarki ini menunjukkan bahwa undang-undang di bawah tidak boleh bertentangan di atasnya. Seperti upradok. Upradok dulu diuji materi itu karena ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika ada pasal Undang-Undang Dasar 45, maka kita bisa uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan upradok atau upradok bertentangan dengan rumah sakit, maka uji materinya ke Mahkamah Agung. Seperti yang dilakukan Dr. Patrianes itu ya. Patrianes itu kan mempermasalahkan peraturan BPJS yang bertentangan dengan apa itu waktu ya, itu ke Mahkamah Agung. Kalau Undang-Undang Dasar ke MK. Maaf ya, ini saya harus cepat karena dan padat sekali. Mudah-mudahan Anda nggak ngantuk ya. Karena ini materi saya 1 tahun waktu kuliah hukum, saya jadikan 2 jam pelajaran ya, supaya Anda bisa punya gambaran. Nah, jadi hierarkinya ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi hierarki peraturan perundangan itu diatur di dalam Undang-Undang tentang pembuatan peraturan undangan yang sudah berapa kali mengalami perubahan. Ya, jadi nanti ini dibaca sendiri apa hierarkinya. Yang ini tidak boleh bertentangan dengan ini tidak boleh bertentangan dengan ini dan seterusnya hierarkinya. Ya nanti dibaca sendiri ya. Nah ini yang saya bilang tadi, dalam hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka pengajuannya dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam suatu peraturan undang-undang di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tapi ini tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya Anda menerima Permenkes yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Rumah Sakit, maka Anda dalam waktu 6 bulan itu harus sudah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Kalau tidak 6 bulan sudah dianggap menerima dan tidak mau lagi menguji. Itu harus diwaspadai. Kemudian tadi ya, ini saya kira bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri tentang buku ya. Peraturan daerah dibaca sendiri, ini hanya pengetahuan aja. Nah, pembuatan undang-undang yang ideal itu harusnya menguat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan ini dibuat naskah akademinya dulu, bukan RUU. Tapi sayangnya pembuat undang-undang itu tidak punya sertifikasi tentang legal drafting. Misalnya seperti dokter. Dokter itu untuk menjadi dokter UGD kan harus punya sertifikat ATLS ya. ATLS di BTLS ya sekarang. Ya. Ya, nah itu sayangnya di kita itu pembuat undang-undang itu tidak punya sertifikat legal drafting. Karena itu undang-undang yang dibuat kadang-kadang aneh. Nah tadi dia tidak punya pengetahuannya. Dan ketika saya melakukan uji materi upradok itu saya tanya nas akdimnya ternyata tidak ada. Ya, jadi langsung RUU. Karena itu bunyinya undang-undang jadi aneh. Yang memisahkan antara kan biasanya kalau kedokteran itu kan sudah satu paket ya, mulai tingkat 1 sampai dokter. Nah sekarang kan dipisah. Profesi ini kan masuk di upradok. Kemudian yang pendidikan masuk di pendidikan dokter. Nah ini yang kemudian ada internship segala macam itu karena tadi, karena tidak berdasarkan naskah akademis tentang pendidikan dokter, karena disamakan dengan pendidikan yang lain.
misalnya SH itu berhenti di SH, kemudian nanti dia mau jadi advokat atau notaris, itu nanti ada undang-undangnya tersendiri. Nah itu yang sulitnya di situ, sehingga undang-undangnya ini jadi tidak ideal gitu. Tapi ya karena alasan politis diterima aja gitu. Nah, itu. Jadi pengujian ini dilakukan dengan menilai apakah peraturan dikeluarkan dan berlaku telah mencapai tujuan pembentukannya, mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan tersebut dalam masyarakat. Contohnya dulu waktu keluar Pradop itu kan tidak punya SIP 3 tahun penjara, tidak punya STR 3 tahun penjara. Nah itu kan sebetulnya kan bukan izinnya yang perlu. Yang perlu itu sebenarnya kan prakteknya, apakah prakteknya sesuai standar atau tidak. Tapi nyatanya tidak sesuai standar, malah pidananya cuma 50 juta dan 1 tahun kurungan. Yang tidak punya izin malah lebih lama. Jadi mestinya undang-undang malpraktek, jadi undang-undang praktek yang diatur perizinan. Harusnya diatur tentang good medical practice dan praktek yang tidak standar. Nah itu yang karena mereka tidak punya landasan filosofi, sosiologis, dan etis. Nah ini pentingnya Anda tahu tentang hukum. Nah ini ya. Jadi ada 3 mekanisme sebetulnya ketika Anda ingin membatalkan undang-undang. Yang pertama tadi judicial review, permohonan pembatalan kepada MK atau MA. Tadi sudah saya jelaskan ya, kapan ke MK, kapan ke MA. Ada legislative review lewat amandemen oleh DPR. Ya. Jadi ketika DPR sudah menilai undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan fakta hukum di masyarakat, maka mereka bikin prolegnas. Dan undang-undang rumah sakit sama undang-undang kesehatan sudah masuk di prolegnas untuk dirubah sebelum pemilu yang akan datang. Nah ini sebenarnya kesempatan Anda untuk masukkan pasal-pasal undang-undang rumah sakit atau bikin naskah akademik. Ya. Harus siap sebetulnya Anda sebagai stakeholder rumah sakit. Kemudian executive review ini jarang dilakukan karena aturan hukumnya, ya karena aturan hukumnya adalah tentang judicial review. Ya. Namun executive review pemerintah ini juga melakukan kewenangan pengawasan regulasi melalui penguatan executive review. Jadi ini yang jarang dilakukan. Tapi sebenarnya kita bisa memberikan masukan pemerintah ke Permenkes misalnya untuk tadi ada executive review. Menkes nanti misalnya ID tidak setuju dengan pasal-pasal Pradop, itu bisa lewat Menkes ataupun lewat tadi ya eksekutif dan eksekutif BPJS misalnya. Ada pasal-pasal BPJS yang memberikan praktek kedokteran atau praktek rumah sakit. Nah ini misalnya bisa usul ke Menkes, mungkin itu perintah pastinya sebetulnya. Karena mereka juga punya hak untuk mengajukan undang-undang. Ya, jadi pengujian norma hukum sebelum sah mengikat secara hukum sebagai produk kedokteran perundang-undangan itu misalnya ini ya, Permenkes ini contohnya, ini sebenarnya bisa executive review. Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit itu dibekukan, diganti Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah ini sebagai contoh executive review. Ya. Kedua PMK tersebut menimbulkan gejolak, misalnya ya, memposisikan farmasi dalam satu pelayanan medis misalnya, seperti ini. Maka ini bisa kita lakukan executive review. Nanti pelajari sendiri tentang Permenkes yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, nah ini. Jadi pada tanggal 17 Desember tahun 2019, DPR telah menerbitkan keputusan nomor sekian tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2020 sampai 2024. Jadi dalam lampiran putusannya ada 248 judul RUU ya, yang menyangkut Yankes, itu RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini juga mau dirubah. Dilihat di nomor 82 lampiran tadi yang disiapkan DPR. Kemudian RUU Farmasian itu juga masuk di prolegnas yang akan diubah oleh atau diumumkan undang-undangnya oleh DPR. Kemudian BPJS ini juga akan ada perubahan. Kemudian akan ada undang-undang tentang kesehatan masyarakat, itu masuk di nomor 88 dari 88. Kemudian pendidikan dokter ini masuk di nomor 93 yang akan diubah. Kemudian nah ini undang-undang rumah sakit juga akan ada perubahan, masuk di nomor 225. Praktek kedokteran juga ada perubahan di nomor 207. Ya. Jadi
banyak nanti akan berubah di dalam pelayanan kesehatan ketika prolegnas ini sudah menjadi undang-undang. Ya, karena itu Anda masih punya kesempatan sebelum 2024 untuk memberikan masukan. Tentunya kalau Anda memberikan masukan misalnya sebagai owner rumah sakit ya, ada pasal rumah sakit yang mungkin perlu diganti, Anda sebaiknya konsultasi ke legal doctor untuk buat naskah akademiknya sehingga RU-nya bisa dibuat sesuai filosofi dan sosiologi rumah sakit. Ya, supaya tidak hanya pasal-pasal tapi ada rumusnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin saya perlu ada sedikit cerahan ya. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat dosa di bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat dosa. Dan minta pertolongan kepada Allah dan sabar dan salam. Salat dan sabar ini bisa kita minta pertolongan pada Allah ketika kita tertimpa musibah, kita butuh pasien dan rumah sakit. Tapi kalau kita niat berbaik, insya Allah akan menolong kita. Ingatlah nikmatku yang telah berikan padamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain. Jadi menjadi dokter, menjadi direktur rumah sakit, ini suatu kenikmatan yang diberikan Allah, dan tolong dijaga ya, karena kita mesti takut bahwa suatu ketika kita tidak bisa dibela kecuali amal yang berat. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun hanya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Yang menolong kita adalah amal baik kita, yang membawa kita ke surga adalah iman kita dan amal baik kita. Itu yang harus kita ingat. Sehingga jadikan lahan menolong pasien menjadi amal baik kita. Ini satu contoh kasus, beberapa contoh kasus ya. Jadi di Jawa Pos tanggal 25 Februari 2015 ada ibu eklamsi, dilakukan ST, bayi prematur 400, dirawat Pinicu, kemudian KRS 28 hari ternyata bayinya buta. Ya, ini ada di medsos, bayinya buta, maka dia melakukan liputan pada rumah sakit. Kemudian ada PRN ya, kemudian bayinya prematur, diterapi infus protrerin dan kalmetasom. Ternyata ibu meninggal karena diabetes ketosis, bayinya ikut meninggal. Ini tidak diperiksa, diperiksa gula darah. Padahal kalau kita lihat predisposisi dari ini, faktor pencetus ya, itu bisa juga karena diabetes. Ini kasus real case ya, real case. Kemudian akhirnya ini direkturnya mengundurkan diri dari rumah sakit yang bersangkutan karena sebagai ikut karena daripada nanti berpanjangan, akhirnya direktur rumah sakit bertanggung jawab karena dia salah di manajemen. Kemudian pasien meninggal karena salah diagnosa, situs juga paralitik dan itu tidak sempat sudah mati. Kemudian ada kasus lagi, ini real case ya. Jadi dokter tolong, rumah sakit juga tolong menegakkan misalnya gini, perawat itu tidak punya pengetahuan tentang cara pemberian obat, tidak punya pengetahuan tentang efek samping obat, karena mereka memang tidak punya kompetensi untuk mengobati. Dia cuma melaksanakan perasaan dokter. Karena itu, ketika memberikan hipoksasi misalnya, Anda harus tentukan berapa menit dia harus masuk. Pernah kejadian dimasukkan dalam 10 menit terjadi anafilaksi shock dan pasiennya sampai dimasukkan adrenalin. Dan masukkannya jangan malam, karena obat ini bahaya dimasukkan malam. Ini adik saya sendiri, jam 12 malam dimasukkan proses 110 menit, kemudian dia mengalami cardiac arrest sampai diberikan adrenalin. Alhamdulillah dia sekarang masih hidup. Jadi ini mestinya dokter kalau mesti dijelaskan berapa lama obat ini harus diberikan. Karena ini bukan tanggung jawab perawat, ini tanggung jawab dokter yang dilimpahkan pada perawat. Kalau ada kejadian, maka dokter yang bertanggung jawab sebagai penganjur tadi. Di penyertaan tadi sebagai penganjur. Ya. Kemudian ini suami saya sendiri. Ya. Suami saya itu operasi hernia, disuntik 3 kali berturut-turut jam 1 malam. Saya tanya, itu apa? Saya teriakkan masukkan slot, ketolak slot, ondan sentral slot. Ini kalau di penanya ini kemudian terjadi penggumpalan karena reaksi kimia dan ketiga obat, terus terjadi emboli, kira-kira gimana? Jadi saya jam 1 malam itu nangis, Gusti Allah, karena saya tahu itu. Ya,
ini harusnya dokter nulis. Kalau saya dulu saya tulis capsulation jam berapa, keturunan jam berapa, organ settlement jam berapa. Karena nanti kalau terjadi sesuatu, dokter yang paling awal tanggung jawab karena dia sebagai penanggung jawab pendelegasi yang wewenang tadi, karena tidak memberikan SOP dengan baik. Pernah ada satu kasus juga, ini malprakteknya rumah sakit ya. Jadi ada pasien datang dengan PRN, kemudian datang itu diperiksa, pembukaannya masih satu jari longgar, dilaporkan ke dokter, dokter bilang observasi kalau tidak ada perkembangan lapor dokter. Ternyata periksanya itu tiap gantian jam, shift jam. Jadi shift jam berikutnya 8 jam, itu pembukaan 4. 8 jam kemudian pembukaan 8, yang terakhir pembukaan lengkap itu setelah 33 jam PRN. Kemudian dokter nggak bisa dihubungi, bayinya mati. Nah ini manajemen rumah sakit cukup bersalah, karena ternyata salah satu dari yang jaga itu perawat yang sudah dilatih untuk PT, tapi dia tidak mengerti partograf. Jadi dia tidak punya kewenangan, tidak punya kompetensi yang benar, tidak punya pengetahuan yang benar tentang bagaimana pemeriksaan PT yang dilakukan pada pasien observasi infarksi. Nah ini malpraktek rumah sakit. Ya, seperti ini juga. Ini anak umur 3 tahun diberikan KCRIV bolus meninggal. Ini ada putusan MA-nya, ada putusan Mahkamah Agungnya. Bisa dilihat di ini, kasusnya Rumah Sakit Pilihan Sadar, bisa dilihat di putusan Judicial MA. Dan ini ada lagi ya. Ini mungkin banyak ya. Jadi, satu lagi ya, saya pernah berkunjung ke satu rumah sakit ya, di mana temannya saya kunjung ini STEMI di Papiokat. Saya tanya kepada perawatnya, ternyata perawatnya saya tanya, pasien ini kamar berapa, masih lihat catatan. Padahal pasiennya cuma 4, perawatnya ada berapa ya? 3. Dia ada apa? Nah kalau misalnya itu dia ngebel, kemudian dia tidak tahu kalau itu pasien infak miokat, dia ke situ bawa apa kan tidak tahu. Nah ini juga tanggung jawab manajemen rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit itu harus manajemennya bisa malpraktek ketika seperti itu tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, semoga ditanya jawab. Ya Allah, hamba berindu kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, berikanlah kepada hamba jiwa yang takwa dan bersih, karena hanya Engkau lah sebaik-baik yang membersihkan jiwa dan menguasai serta mengarahkan. Amin. Silakan bertanya, masih ada waktu berapa? Habis ya? Belum. Masih ada 20 menit ya? 28 menit. Ya. Izin bertanya, Prof. Oke. Saya Nabila. Ini kalau tadi penjelasan Prof cukup jelas dan detail, tetapi kalau di negara kami ini kan tadi saya melihat ada beberapa peraturan undang-undang yang menggelitik saya. Jadi seperti contoh kalau misalkan inform consent untuk pasien dirawat terus untuk melakukan tindakan kayak suntik. Kalau mungkin ada atau belum ada, saya belum mengerti, tetapi kalau di rumah sakit kita belum dilakukan. Kalau seandainya mungkin ada hukum ada aturan lain atau seperti apa supaya kalau misalkan saya ini sebagai seorang, karena banyak pasien yang mengeluh bahwa saya tidak mau dirawat, saya tidak mau disuntik, tetapi karena atas perintah dokter dan tidak ada peraturan yang seperti yang tadi dijelaskan ya, sehingga harus mendapatkan tindakan. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kan ada belum ada di negara kami belum ada peraturan seperti rekam medik dan praktek dokter. Saya sendiri tanya ke presiden, kayak kalau kodersi kalau di Indonesia saya tanya bilang ini seperti apa, karena dari untuk
peraturan tindakan medik itu saya belum baca. Makanya kalau tetapi yang berdasarkan pengalaman saya, waktu ada usulan dari ex Menteri Kesehatan suruh kalau memang belum ada perintah bahwa kalau belum ada untuk undang-undang rekam mediknya, peraturan rekam mediknya, silahkan ada referensi dari Indonesia bisa diajukan ke bagian yuridisnya. Tetapi saya tidak paham mekanismenya seperti apa. Mohon pencerahannya. Harus itu melalui metodenya seperti apa, mekanisme seperti apa, supaya undang-undang untuk peraturan untuk rekam medik itu biar di negara kami ada. Karena yang seperti yang kadang pasien itu bawa dokumennya pulang, terus dokternya tidak mengisi dokumen, tidak ada yang untuk melindungi itu, seperti itu. Yang pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan saya petugas ambulans nih, untuk merujuk pasien dari rumah sakit referral ke rumah sakit pusat, tetapi ternyata dalam perjalanan itu menuju ke rumah sakit pusat meninggal dan keluarganya nuntut. Itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita perawat jaga yang di ambulans itu yang bertanggung jawab atau yang mana? Karena ini kasusnya sudah sering terjadi sehingga belum kadang petugas kesehatan yang jadi korban. Terus yang pertanyaan keempat, kan pernah terjadi Saya ya tak catatnya. iya. Maaf Prof, ini Pertama inform consent ya. ya inform consent. Kemudian kedua rekam medis. Ya, rekam medis. Ketiga kematian di ambulan ya. Ya, Kemudian yang keempat yang keempat pernah terjadi di rumah sakit penunggu pasien yang meninggal dan yang keluarga proses ke pengadilan sehingga itu tetap tanggung jawab rumah sakit atau karena ketika datang dia baik-baik dan sebagai penunggu pasien. Itu yang menjadi pertanyaan dari saya ke Prof. Terima kasih. Mohon pencerahan. Terima kasih, pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi yang pertama inform consent ya. Jadi sebetulnya kalau memang belum ada aturannya, ini bisa menjadi celah. Ya, bisa menjadi celah. Jadi sebenarnya tujuan inform consent itu sebenarnya perlindungan diri. Diatur atau tidak diatur, itu penting untuk perlindungan diri tenaga kesehatan. Jadi inform itu artinya informasi, telah diinformasikan. Consent artinya persetujuan. Jadi pasien menyatakan setuju setelah diberikan informasi oleh petugas kesehatan tentang tindakan yang akan dilakukan. Jadi semua tindakan yang berisiko itu sebaiknya untuk perlindungan tenaga kesehatan itu tenaga kesehatan menjelaskan dan pasiennya tulis nanti sudah dijelaskan bla 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 bla. Misalnya diberikan injeksi A, nanti risikonya anafilaktik shock bisa mati, itu dia sudah tahu. Sehingga ketika terjadi risiko dia tidak menuntut. Nah ini jadi alat bukti di pengadilan inform consent ya, bahwa tenaga kesehatan sudah melakukan tadi. Kalau nggak ada tuntutan nggak masalah. Tapi ketika ada tuntutan kita punya alat bukti tadi bahwa kita sudah menjelaskan dan dia setuju. Risiko sudah diketahui pasien. Gitu. Jadi ada aturan atau tidak ada aturan. Kalau untuk perlindungan diri ya dilakukan saja, tidak usah menunggu aturan gitu. Nanti Anda bisa cari buku informasi di rumah sakit ketika Anda praktek di rumah sakit. Anda nanti prakteknya di rumah sakit Indonesia atau di rumah sakit Timor Leste? Di rumah sakit Timor Leste, Prof. Oh ya? Yeah. Tidak di Indonesia. Maksud saya kan nanti ada magang maksud saya. Anda kan nanti magangnya kan satu kelompok dengan yang lain.
Nah itu apakah nanti teman-teman yang lain itu ikut ke Timor Leste atau nanti Anda yang ikut praktek di Rumah Sakit Indonesia dengan teman yang lain gitu. Nanti tanyakan ke MMRS ya. Iya. Ya. Oke. Kalau yang malah enak, nanti banyak yang ikut Anda kira-kira gitu ya, pengen tahu gitu ya. Nah kemudian jadi sebelum ada peraturan, Anda untuk perlindungan diri sebaiknya sudah bikin. Contohnya nanti tanya kepada rumah sakit yang ada di Indonesia ya, seperti apa bentuk implementasinya. Kemudian tentang rekam medis juga untuk kepentingan kita. Ya, jadi pernah ada satu kasus di luar negeri ya, ada pasien ini ditarik untuk bayar suntik tetanus. Nah, pasiennya kita tidak pernah disuntik tetanus, tapi dia ditarik tetanus. Ternyata di rekam medis tidak ada, menang pasiennya. Gitu. Ya, jadi medis harus nyatet semuanya supaya nanti Anda bisa perlindungan tadi. Saya dapat ini loh, ini semua tercatat. Dokternya dikasih tahu yang di Indonesia aja belum ada banyak yang belum paham kok pentingnya rekam medis, apalagi di Timor Leste. Ada aturannya itu, kadang-kadang aturan itu masih dilanggar sama beberapa orang itu ya. Jadi sebenarnya rekam medis juga sama untuk alat bukti di pengadilan bahwa kita sudah melakukan sesuai standar apa aja yang dilakukan. Kemudian kalau misalnya pasien menolak tindakan, ya tadi ya, di pasien menolak, dia tulis surat penolakan yang bertanda tangan bahwa ini nama pasien ini menolak dilakukan tindakan ini. Sehingga kalau terjadi kematian atau terjadi hal yang tidak baik itu tidak rumah sakit tidak bersalah karena punya bukti tadi. Ya, jadi, nah ini yang ketiga tentang kematian ya. Jadi kalau melihat Anda pakai mix sistem hukumnya yang mix tadi, kemungkinan Anda masih pakai KUHP. Sehingga pasal 359 KUHP mungkin masih berlaku untuk warga negara Timor Leste. Barang siapa karena kelalaian mengakibatkan mati, maka bisa dipidana penjara dengan bla 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 bla. Kalau tidak salah sampai 5 tahun di pasal 359 KUHP. Nah kalau ini yang berlaku, Anda tuntut misalnya, ya ini kembali lagi ke informed consent. Misalnya, Anda mau kirim ke ambulan ya, Anda mesti harus lihat apakah pasien ini bisa survive sampai di tempat. Ya, jadi kesehatan itu science and art. Jadi tidak hanya science. Anda punya feeling. Misalnya pasien GCS 111. Tahu ya GCS 11? Tahu ya? Ya. Kira-kira kalau dikirim itu mati di jalan enggak? Itu. Bagaimana supaya enggak mati di jalan? Itu Anda sudah itu. Jadi diberitahu. Yang penting tadi informasinya tadi untuk dirujuk dengan ambulan. Jangan sampai nanti di jalan ada kematian, keluarganya enggak ngerti karena asumsi keluarga ketika ditujuk ke top prefer itu pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Dia tidak bayangkan kapan mati. Nah ini yang diberitahu. Kondisinya sudah seperti ini di perjalanan nanti sekian jam, kemungkinan akan terjadi ini diberitahu dan mereka harus memilih, diberi hak untuk memilih pasien. Apakah mau dirujuk atau dibiarkan di situ dengan pertolongan seadanya, tapi dengan risiko meninggal. Kalau dirujuk kan kemungkinan tertolong, kemungkinan meninggal. Kalau dirujuk meninggal, ini kan harus diberitahu berapa persen kemungkinannya. Nah, kemudian nanti kalau pasien sudah jelas, baru keluarga sudah jelas, baru lagi berangkat. Tapi semua sudah dijelaskan dan mereka sudah tanda tangan. Nah, ini untuk menghindari tadi, untuk alat bukti kalau terjadi kematian. Ya. Kemudian kalau pasien meninggal itu meninggalnya karena apa? Kalau misalnya karena keracunan makanan di rumah sakit atau karena jatuh terpeleset, ya bisa rumah sakit dituntut. Tapi kalau tidak tahu penyebabnya ya tidak bisa. Atau misalnya pasiennya saya minta suntik misalnya, karena nunggu ibu saya ini ya bisa kena. Gitu. Nah kalau tidak ada tindakan yang dilakukan seperti tadi ya, kalau itu kan di penyelidikan, ada kematian, kemudian diselidiki matinya karena apa? Orang boleh nuduh, tapi kita harus menyiapkan bukti bahwa kita tidak bersalah, gitu ya. Orang boleh nuduh bukti, karena itu yang penting bagi kesehatan itu adalah alat bukti bahwa kita tidak bersalah. Mungkin Dr. Setia mau menambahkan, monggo Dok. Ya, terima kasih Dr. Ani dengan kuliahnya yang syarat dengan pesan-pesan moral. Terima kasih yang sampai saat ini masih konsisten ya, mulai dari dulu pesan moralnya itu sangat bermanfaat bagi kami. Kami juga memberi Dr. Ani yang saya senang sekali untuk mendengar pesan moral ini. Ya, saya mungkin
tentang informed consent ya, ntar ya saya minta. Ya, tadi kan tentang rekam medis dan consent ya. Jadi ini kira-kira pasal-pasalnya di pasal 224 ya. Jadi setiap dokter gigi dalam menjalankan praktek dokter wajib membuat rekam medis ya. Rekam medis dibagi dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Ya. Jadi setiap catatan rekam medis harus dihubungi nama, waktu, tanda tangan oleh petugas yang memberikan pelayanan dan tersebut. Jadi ini seperti ini kira-kira rekam medis ya. Ini ayatnya ya disebut dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan keterangan tentang pasien, pemeriksaan yang telah dilakukan, pengobatan, kemudian juga data apa yang diberikan kepada pasien. Ini pada ayat 2-nya dalam terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan penelitian dihubungi dengan diberi oleh petugas yang bersangkutan. Pada ayat 3, ketika dokter atau gigi antara lain yang berikan langsung pada pasien apabila dalam rekam medis menggunakan teknologi informasi dan teknologi wajib menghubungi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan PIN ya yang sudah didaftarkan ya. Jadi saya daftarkan pada CV nasional itu berupa angka-angka. Ini ada sanksinya ya kalau kita tidak membuat rekam medis ya. Ini pasal 47 dokumen medis sebagaimana merupakan milik dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan sedangkan isinya adalah merupakan milik pasien. Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana ayat 1 2 diatur dalam peraturan menteri. Jadi tadi dokter Andi bilang bahwa rekam medis ada itu milik siapa yang berhak, bagaimana mas ini data hukumnya. Kemudian ini Permenkes 2698 pasal 12 berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan, isi rekam medis merupakan milik pasien. Isi rekam medis yang bagi dalam ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis yang dikasihkan ada ringkasannya ya, bukan satu bundle itu. Ya. Kemudian pasal 11 pendataan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau yang merawat pasien dari tulis pasien atau berdasarkan proses pemenangan. Pasal 14 pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan orang atau badan yang tidak berhak tentang rekam medis. Ini apa yang ada dari isinya rekam medis yaitu tentang identitas pasien, tanggal dan waktu pelayanan, hasil anamnesa, mencari usaha tentang keluhan dan penyakitnya, hasil pemeriksaan fisik, penunjang medik, diagnosa, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan yang dilakukan, pelayanan yang tak diberikan kepada pasien, dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan otogram klinik dan prosedur tindakan bila diperlukan. Ini adalah kira-kira isi rekam medis yang ada. Ini yang kedua, isi rekam medis untuk pasien rawat inap. Ini ada beberapa ya, ada yang rawat inap, ada yang rawat gigi. Jadi masalah ini nanti bisa kita berikan ya. Nah isinya itu ini yang untuk yang kondisi darurat isinya seperti ini berbeda ya, rawat jalan lain, rawat inap lain dan juga budget lain. Ini untuk yang pasien ringkasan pulang. Jadi pasal 4 dan 6 Permenkes 269 ringkasan pulang sebagai dalam pasal 3 ayat 2 harus dibuat oleh dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Isi rekam medis pulang sebagai ayat 1 sekurang-kurangnya memuat tentang identitas pasien, diagnosa masuk dan indikasi dirawat, ringkasan pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosa akhir, pengobatan lanjut, kemudian juga nama dan data dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Ini apa gunanya rekam medis? Ada merupakan hukum ya. Manfaatnya rekam medis dapat dipakai sebagai pertama pemeriksaan kesehatan dan pengobatan pasien. Alat bukti dalam proses penegakan hukum dilakukan dan dokter gigi dan menegakkan etika dokter dan etika dokter gigi. Untuk keperluan pendidikan dan penelitian, untuk dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan juga untuk data statistik kesehatan. Pemanfaatan rekam medis sebagai ayat 1 ayat C huruf C yang menyebutkan pasien harus mendapat kemudian status
dari pasien dan ahli warisnya. Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak perlukan dan pasien bila dilakukan untuk kepentingan negara. Ini tadi sudah. Ini tentang konsen. Ini jadi setiap tindakan dokter atau lagi yang akan dilakukan oleh dokter sendiri harus terhadap pasien harus mendapatkan tujuan. Ayat 1 diberikan setelah pasien mendapatkan berkas lengkap. Jadi pasien harus paham, harus mengerti ya. Jadi bukan hanya tanda tangan aja, tapi harus paham betul tentang isi pertama mencakup dengan diagnosis dan tata dengan tujuan tindakan yang dilakukan, alternatif tindakan yang lain yang dengan risiko-risiko komunikasi yang terjadi dan juga proposal terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi kira seperti itu harus pasien disini harus paham betul tentang isinya. Jadi tidak boleh pasien berikan tanda tangan kosongan ya. Tindakan dimaksud ayat 2 dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Tindakan dokter atau bergigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan tujuan tulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan tujuan. Ini siapa yang berhak yang memberikan tujuan? Berdasarkan undang-undang hukum perdata maka seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih yang telah menikah dan sebagai orang dewasa dan wanitanya dapat memberikan tujuan. Ini tentang umurnya. Ini jadi asalnya apa? Pasien sadar, siap mental, dewasa, atau misalnya dia kalau misalnya katakanlah dia gangguan jiwaan boleh melalui walinya untuk anak-anak ya. Ini dari sana tertulis. Ini kapan tujuan dan tertulis ya? Setiap tindakan dokter atau terapi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan tujuan dan tertulis ya. Jadi kalau misalnya orang tensi itu enggak ya. Yang tertulis atau risiko atau samping yang bermakna, bukan terapi atau penelitian. Ya. Ini sudah. Ini bentuknya seperti ini bentuknya ya. Yang tadi tanya bentuknya seperti ini, nanti bisa di copy ya. Ini yang satu tindakan, yang satu adalah penolakan tindakan. Ini kira-kira tambahannya dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Aturan dan skill ya, jadi itu mungkin Bu Anabel bisa nanti minta itu ya contohnya dari dokter skill. Yeah. Kemudian bagaimana tentang tadi yang ditanyakan caranya supaya ada gitu ya, supaya ada hukuman ada hukumnya berlaku di sana ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa di dunia itu ada civil law, ada common law. Nah, di Kongres itu gabungan sehingga ada yang terkodifikasi dalam bentuk pasal-pasal, ada yang bentuk jurisprudensi. Nah, kalau jurisprudensi yang belum ada, ya diatur di dalam hospital bylaw-nya, di rumah sakitnya tadi ngatur sendiri, ya. Atau saya nggak tahu di sana itu ikut seperti Indonesia nggak ada trias politika atau enggak? Ada di DPR, ada eksekutif, ada nggak? Ada. Ada. Iya, undang-undangnya disahkan di di parlemen. Ada parlemen, Iya. ada Menkes. Iya. Nah, kalau Anda mau bikin permen, ya ke Permenkes. Cuman kalau ada aturan permen itu mesti ada sanksinya. Kalau ada undang-undang ada sanksinya. Seperti di kita, ketika dokter tidak membuat rekam medis, maka bisa kena sanksi pidana. Dulu ada 1 tahun kurungan atau denda 50 juta. Kurungannya sudah dihapus, ada 50 juta. Nah itu kalau ada siap sanksi ya minta diatur sendiri pemerintah. Kalau tidak siap sanksi ya diatur sendiri di hospital bylaws untuk perlindungan nakes, untuk perlindungan rumah sakit, supaya ketika nanti jadi fungsi utamanya sebagai alat bukti tadi. Ya, Anda bisa contoh tadi yang dari dokter. Jadi ada positif negatifnya. Ketika hukum terkodifikasi, sanksinya jelas. Anda siap sanksi enggak? Ketika tidak terkodifikasi, sanksinya nanti menentukan dewan juri. Gitu, karena tidak ada pasal yang mengatur. Itu menguntungkan sebetulnya. Karena sanksinya tergantung kebijakan dewan juri tadi. Tidak dalam bentuk sanksi yang sudah tertera
pidana penjara gitu enggak. Cuman mungkin kalau kematian Anda masih yang terkodifikasi karena ambil dari Indonesia yang KUHP sama KUH Perdata beban prestasi, PMK, tanggung jawab majikan itu mungkin masih ikut. Karena tadi saya jelaskan Anda ikut hukum Indonesia, Portugis, sama Inggris. Iya, Eropa. Undang-undang yang di Indonesia sebelum Timor Leste merdeka mungkin masih ambil di Indonesia. KUHP, KUH Perdata sejak zaman Belanda. Jadi sebelum merdeka sudah ada. Berarti sebelum Timor Leste merdeka juga sudah ada, gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi nanti kita belajar KUHP sama Pak Abda. Mungkin itu ya, Mbak Nabila. Ya, baik, terima kasih. Ya, masih ada 5 menit. Kalau tidak ada kita tutup 5 menit. Monggo, yang mau tanya. Mohon izin Dokter Setio dan Dokter Ani. Ada 3 pertanyaan dok ya, yang semakin kesini saya belajar dari Dokter 2 dan MRS. Ada yang semakin membuka gitu dok. Apakah betul ini menjadi pembeda antara pidana sama perdata? Gini dok. Aduh, kenapa? Kamu jangan jahat dong. Orang lagi tanya ini. Waduh.